Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatullah GZ SPDI, guru PAI di SMP Negeri Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LP3 UIN Salatiga dengan nomor induk 27030251835. Saat ini saya melaksanakan video pembelajaran kelas 7 dengan tema menghadirkan sholat dalam kehidupan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya anak-anakku sekalian. Nah, sebelum memulai pelajaran, saya akan coba mengabsen terlebih dahulu untuk melihat kehadiran kalian semua. Ya. Coba hari ini hadir semua ya. Ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak hadir? Ada. Kenapa dia, nak? Oh, sakit. Kita doakan yang sakit, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala cepat diberikan kesembuhan dan belajar bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan keberkahan dan nilai ibadah dari apa yang akan kita laksanakan dari pembelajaran ini, saya mohon ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Tangan dilipat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa' la yahsha' ilman warzuqni. Anak-anakku sekalian, agar tetap teguh kecintaan kita kepada bangsa kita, marilah kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon anak-anakku sekalian untuk berdiri. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Ayo kita tepuk semangat dulu ya, sama-sama. Ayo, tepuk semangat. Masih kurang semangat, karena yang akan dipelajari ini pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kita dan masa depan kita, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, nak, tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dalil nakli tentang kewajiban sholat. Peserta didik mampu menganalisis dampak meninggalkan sholat dalam kehidupan remaja. Peserta didik mampu merancang solusi nyata agar sholat menjadi kebiasaan positif. 4. Peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab, religius, dan disiplin. Jadi setelah pembelajaran ini, anak-anakku sekalian, nanti kalian akan bisa menjelaskan dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis tentang yang membahas tentang sholat, dan mampu menganalisis dampak
Ya, meninggalkan sholat bagi remaja. Jadi orang yang nggak sholat itu, apa nanti akibatnya bagi orang yang tidak sholat? Yang ketiga, peserta didik mampu merancang solusi. Nanti mencari solusinya, bagaimana caranya kalau ada anak-anak yang di sekolah nggak sholat, nakal dan semacamnya. Yang terakhir, peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin dalam keseharian. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, Bapak pengen tanya, sudah sholat semua di rumah tadi subuh? Sudah. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa, yang penting sudah ingat ke pelajaran yang kemarin, pertemuan yang lalu, maka kita akan melanjutkan kepada pelajaran yang berikutnya, yang mana pelajaran ini akan membahas tentang menghadirkan sholat dalam kehidupan. Itu yang akan kita bahas ya. Ya, terlebih dahulu kita menonton video nak ya. Nanti dari video ini nanti bisa menanggapi masing-masing. Welcome to Mobile Legends! First Blood. You have slain an enemy! Double kill, triple kill! Maniac! Bro, azan, yuk sholat. Ya, belum aja sana, tanggung nih. Savage! Jangan abaikan ngomong itu. Urusannya lebih nah, aku mau beriman, tapi abaikan ngomong. You have been slain. Nah, saya cukupkan di sini dulu videonya. Baiklah, kita akan lanjutkan pada berikutnya. Kita akan mengelompokkan dari berapa siswa yang ada, dan ini ternyata sudah duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1 yang mana, nak? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Saya mau nanya kepada anak-anakku sekalian, apa yang bisa kalian tangkap kira-kira dari video yang kalian lihat, simak dari tadi? Ada kira-kira yang ditangkap? Kelompok, silakan. Jangan melalaikan panggilan Allah. Jangan pernah melalaikan panggilan Allah. Allah. Yang lain ada? Silakan. Panggilan Allah adalah segala-galanya. Kita membahas menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian tahu bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban atau pondasi hidup manusia dalam Islam. Kalau kita tahu bahwa sholat itu tiangnya agama, maka Islam itu diibaratkan sebuah bangunan, syahadat adalah pondasinya, sholat itu tiangnya, dan dakwah atapnya. Nah, kalau sholat itu sampai tidak dikerjakan, maka kita sama dengan merobohkan tiang daripada bangunan itu. Maka di situ, dan barang siapa yang meninggalkan, atau di situ disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkannya. Selanjutnya, kalian harus tahu makna sholat. Sholat itu adalah doa. Terus, sholat secara istilah, itu adalah ibadah yang meliputi ucapan, peragaan tubuh khusus, yang diawali dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Ya. Selanjutnya ini dalilnya, bisa dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu. Silakan dibaca artinya, nak. Bacalah di dalam Al-Quran yang telah dibangkitkan kepada Muhammad, dan dilaksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan jahat. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain.
Nah, jadi sholat itu ada dalil yang memerintahkan di dalam Al-Quran, aqimis sholat, kerjakan sholat. Dan akibat dari orang yang nanti sholatnya bagus, maka dampaknya adalah dia dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dalilnya. Ini harus dipahami nanti ya. Selanjutnya ada dalil nakli berupa hadis. Nih ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nah, ini artinya salat itu tiangnya agama, siapa yang mendirikan salat maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah menghancurkan dan merobohkannya. Nah, salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini dampaknya ya. Dampak meninggalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ini dampak yang paling penting adalah terhadap diri kita atau diri sendiri yang tidak sholat, hati akan menjadi gelisah, tidak tenang, hilangnya disiplin mengatur waktu, iman melemah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang sudah jarang sholat itu main terus, jalan terus. Kalau orang yang biasa sholat, ketika dia dengar adzan, biasanya dia akan pulang ke rumahnya atau pergi ke masjid. Selanjutnya dampak meninggalkan sholat bagi perilaku sosial ini. Orang yang nggak sholat biasanya gampang terjerumus kepada perbuatan mungkar. Mungkar itu banyak, ngelem, nyabu, pergaulan bebas, diajak mencuri sama orang yang tidak dikenal, dan kurangnya tanggung jawab dan akhlak mulia. Biasanya agak kurang ajar biasanya. Dapat meninggalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari terhadap masa depan itu sudah pasti ya, sulit mengendalikan diri dari pengaruh negatif, hilangnya identitas sebagai orang muslim, dan seterusnya. Ini dampak meninggalkan sholat dalam kehidupan masyarakat. Next, yang terakhir ini, yang harus solusinya. Caranya kalian atau mencari solusi agar kalian bisa sholat dengan baik, maka membuat jadwal pribadi dengan alarm, membiasakan sholat berjamaah bersama keluarga atau teman, mengaitkan sholat dengan tujuan hidup, mengamalkan sholat 5 waktu secara istiqomah. Bisa dilihat ini? Nah, itu ya, melakukan sholat berjamaah, berteman orang rajin sholat, banyak membaca buku keislaman. Itu yang paling penting. Sudah sampai di sini materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Silakan anak-anakku sekalian, sesuai kelompoknya kalian mendiskusikan tentang apa yang sudah dibahas oleh Bapak ya. Sambil dicari referensinya di buku paketnya nak. Ya. Sudah dapat poinnya tadi yang disampaikan? Baiklah. Sekarang kita masuk pada sesi berikutnya adalah presentasi ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, mengapa sebagai remaja meninggalkan sholat zuhur di sekolah? Jawaban, ada beberapa alasan. Kurangnya kesadaran bahwa sholat adalah kebutuhan, rasa malas dan menunda, pengaruh teman sebaya, serta lebih mementingkan aktivitas duniawi seperti bermain atau makan. Selain itu, sebagian siswa menganggap sholat hanya kewajiban formal di sekolah, bukan kebutuhan rohani yang dijaga setiap hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah mempelajari ini semua, kalian sudah tahu ya dalil perintah sholat dan bagaimana orang yang sholat itu nantinya akan membangun dirinya, atau sholat itu akan menjadi penjaga untuk dirinya sendiri agar dapat terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa disimpulkan, pertama kalian setelah dari ini semua tahu bahwa ada dalil Al-Quran bahwa sholat itu
hukumnya wajib, diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Sholat dapat menghindari dari perbuatan keji dan mungkar, dan dalam dalil hadis disebutkan bahwa as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau kita nggak sholat, sama halnya dengan kita merobohkan agama kita. Ya, saya masih ada tugas individu kepada kalian semua. Ya, itu bisa dikerjakan, tinggal dicontreng saja ini. Itu kan dikerjakan. Sudah semua? Nah, kalau sudah, dikumpulkan dulu satu-satu. Dikumpulkan menjadi satu. Kita akan masuk pada kegiatan yang terakhir. Apapun yang sudah kita pelajari dari awal, mulai dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis tadi, termasuk apa yang terjadi bagi orang yang tidak sholat, baik itu nanti akan berakibat kepada kita pribadi, kepada sosial, maksudnya kepada lingkungan, teman-teman di sekolah, atau dimanapun saja, itu kan ada dampak yang tidak baik. Nah, setelah pelajaran ini, kalian siap harus rajin sholat. Ya, insya Allah nanti kalau kalian menjadi orang yang rajin dalam sholatnya, selain cita-cita kalian akan dimudahkan, masa depan kalian akan dicerahkan, hubungan dengan orang tuanya akan lebih baik, dan tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan perilaku yang tidak baik. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oh iya. Kalau ada satu aja kalau ada. Silakan ditanyakan. Kenapa sholat disebut sebagai kebutuhan bukan sekedar kewajiban? Kenapa sholat disebut sebagai kebutuhan bukan sekedar kewajiban? Ada yang bisa jawab? Silakan, kelompok berapa ini? Silakan dijawab. Nah. Karena sholat menjaga Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Ternyata sholat itu dapat menjadikan sebuah ketenangan hati, ya, terus kebahagiaan yang menjadikan orang tenang dan lebih baik. Ya, jadi bukan hanya kewajiban, tapi memang kebutuhan kita seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat melanjutkan pertemuan ini di minggu yang akan datang. Akhiri dengan doa. para tunduk dan berdoa dimulai. Yes. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.